Suatu ketika di sebuah kota yang ada di Inggris, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Jack. Ia tinggal bersama dengan ibunya dalam keadaan hidup miskin yang apa adanya. Keduanya hanya memiliki seekor sapi untuk menyambung hidup mereka setiap hari. Namun, sapi milik Jack dan ibunya mulai mengalami masalah. Susu milik sapi tersebut terus mengering dan membuat ibu Jack berencana untuk menjualnya. Apakah ibu yakin? Tanya Jack memastikan rencana sang ibu dijawab anggukan penuh keyakinan. Kalau begitu biar aku bantu menjualnya di pasar, Bu. Sambung Jack yang langsung membersihkan sapinya untuk ia bawa ke sebuah pasar. Jack pun segera membawa sapi miliknya untuk dibawa ke penjual di pasar. Selama di perjalanan, Jack tiba-tiba bertemu dengan seorang kakek tua yang menawarinya kacang ajaib. Jack sempat dibuat tak percaya, namun dengan polosnya ia rela menukarkan sapi yang akan dijualnya menjadi biji kacang tawaran kakek tua tadi. Kacang, jangan main-main, kakek. Sahut Jack yang tak percaya dengan tawaran kakek tua tadi. Jangan menghinanya anak muda. Ini adalah kacang ajaib. Jika kamu menanamnya dalam semalam, kacang ini akan tumbuh menjadi sebuah pohon raksasa yang mencakar langit, kata si kakek menjelaskan. Sempat dibuat kebingungan, Jack pun berpikir sejenak. Tak lama, ia akhirnya menyetujui tawaran kakek tadi untuk menukarkan sapi miliknya dengan kacang ajaib milik sang kakek. Selanjutnya, Jack pun kembali ke rumah mendapati sang ibu marah besar karena perbuatannya. Bagaimana bisa seekor sapi yang bisa dijual dengan harga memadai ditukarkan dengan sebutir kacang? Kira-kira seperti itu pikir sang ibu yang nampaknya marah besar dengan anaknya. Jack mengaku dirinya salah dan berpikir terlalu singkat. Ia pun menyalahkan dirinya dan berucap, Bodoh sekali kau ini, Jack. Bagaimana bisa nantinya kita hidup hanya dengan sebutir biji kacang ini? Biji kacang tadi pun sempat dilempar keluar oleh sang ibu. Setelah itu Jack keluar rumah dan berusaha menanamnya seperti perintah kakek tua yang ia temui tadi di jalan. Apakah benar biji kacang tadi bisa tumbuh hanya dalam semalam? Batin Jack setelah menanamkannya di halaman rumahnya. Setelah semalaman, keesokan harinya Jack dikejutkan dengan sebuah pohon raksasa yang menjulang tinggi sampai tak terlihat ujungnya. Apakah benar ini yang dimaksud kakek tua itu? Begitu kira-kira batin Jack saat melihat pohon kacang tersebut. Dengan hati-hati, Jack pun pergi untuk memanjat pohon raksasa yang sudah ditanamnya. Setelah perjalanan cukup lama, Jack merasa dirinya tak kunjung sampai di pucuk pohon. Aduh, kenapa ya pohon ini gak ada ujungnya? Mau sampai kapan aku memanjatnya? Pikir Jack namun masih tetap memanjat. Sesekali ia melihat ke bawah dan mendapati rumah-rumah di bawah terlihat sangat kecil. Setelah perjalanan yang cukup panjang itu, Jack pun sampai ke awan dan melihat sebuah istana raksasa di sana. Lihat, ternyata ada istana di atas pohon ini. Seru Jack yang kemudian mulai mengetuk pintu istana tersebut. Setelah mengetuk pintu istana tadi selama beberapa saat, pintu pun terbuka dan muncul seorang perempuan bertubuh besar sesuai dengan istana besar yang didatanginya. Oh, ada anak muda siapa ini? Mengapa kau bisa sampai sini? Tanya perempuan tersebut kepada Jack. Selamat pagi, Bu. Saya lapar sekali. Apakah boleh saya meminta sedikit makanan sebelum kembali ke rumah? Jawab Jack dengan penuh sopan santun. Wah, kau anak yang sopan sekali. Baiklah, kau bisa masuk dan tunggu sebentar ya, Nak. Kata perempuan raksasa itu kepada Jack. Kau bisa segera menyantapnya sebelum suamiku pulang, karena ia sangat suka memakan anak-anak. Ujar perempuan tadi kepada Jack. Saat dirinya sedang makan, tiba-tiba saja terdengar langkah kaki yang begitu keras. Ternyata itu adalah suami dari perempuan raksasa tadi. Tak seperti perempuan itu, suaminya ini terbilang cukup kejam dan bisa memakan manusia. Nak, suamiku akan segera datang. Kau sebaiknya segera sembunyi. Seru perempuan raksasa dan langsung disetujui oleh Jack. Istriku, aku pulang. Cepat siapkan makan kan, aku lapar. Teriak raksasa setibanya di istana. Namun penciuman kuan raksasa tersebut sangatlah tajam. Ia rupanya dapat mencium aroma bau manusia yang sempat membuat panik sang istri. Bau manusia mana ini? Apakah ada seseorang yang datang? Tanya raksasa kepada istrinya. Dengan cepat sang istri menjawab. Itu bau manusia yang kita bakar kemarin. Sudah, ini makananmu sudah kusiapkan di meja. Setelah menyelesaikan makannya, raksasa tadi mengeluarkan pundi-pundi berisikan uang emas yang sudah dicurinya. Setelah meletakkannya di nakas miliknya, ia pun tertidur. Melihat hal tersebut,
Jack sempat terkejut dengan banyaknya jumlah uang emas yang dibawa suami dari perempuan tadi. Ia segera keluar dari persembunyiannya dan mengambil beberapa kantung uang emas untuk dibawa pulang. Ibu, lihatlah emas ini. Mulai sekarang kita akan menjadi orang kaya. Seru Jack kepada sang ibu. Dari mana kamu mendapatkan ini semua, Jack? Apa yang kamu lakukan? Tanya ibu Jack. Jack kemudian mulai menceritakan semua kejadian pada ibunya. Mulai dari ia menanam sebutir kacang hingga akhirnya memanjat pohon raksasa di halaman rumahnya untuk mendapatkan itu semua. Setelah beberapa bulan berlalu, uang emas yang sempat dibawa Jack dari raksasa ternyata habis. Dia dan ibunya pun kembali dibuat bingung karena tak tahu bagaimana caranya bisa menyambung hidup mereka. Tanpa berpikir panjang, Jack kemudian kembali memanjat pohon kacang raksasa yang masih tertanam di halaman rumahnya. Ia kembali mengetuk istana besar di atas sana dan bertemu dengan perempuan raksasa yang sempat ditemuinya tempo lalu. Mau apa lagi kamu anak muda? Tempo lalu saat kau di sini, sekantong uang emas milik suamiku menghilang. Ujar perempuan raksasa kepada Jack. Jack pun berusaha meyakinkan perempuan tadi bahwa dirinya sangat kelaparan dan butuh makanan. Meski sempat dibuat curiga dengan Jack, namun perempuan berbaik hati ini tetap membawa Jack masuk ke dalam kediamannya. Cepatlah habiskan sebelum suamiku kembali. Ujarnya lagi. Namun suara langkahan kaki besar kembali terdengar. Jack meyakini itu adalah langkah kaki suami perempuan tadi. Ia pun kembali menuju persembunyiannya yang tempo lalu ia lakukan. Sama seperti sebelumnya, raksasa tersebut bertanya kepada istrinya apakah ada seorang manusia yang bisa disantapnya karena ia merasa mencium aroma tersebut. Tidak ada. Ini, sudah makan saja makananmu. Sahut istrinya. Setelah menyelesaikan makannya, raksasa meminta istrinya membawakan ayam milik mereka. Kemudian ia meminta ayam tersebut untuk bertelur. Ternyata ayam tersebut mengeluarkan telur emas yang berhasil membuat Jack terkejut dengan apa yang dilihatnya. Selama beberapa saat terjaga, raksasa itu pun tertidur dan meninggalkan ayam miliknya di sana. Jack pun segera keluar dari persembunyiannya dan mengambil ayam milik raksasa untuk segera kembali ke rumah. Jika sebelumnya Jack mencuri barang milik raksasa berupa uang emas, kini ia kembali melakukan hal sama dengan membawa ayam bertelur emas milik raksasa untuk dibawa turun ke rumahnya. Tak sampai di situ, beberapa waktu kemudian Jack kembali mengunjungi istana milik raksasa. Namun kali ini ia datang secara diam-diam melalui jendela tanpa sepengetahuan perempuan raksasa yang biasa ia temui. Setelah berhasil masuk ke dalam kediaman raksasa, Jack segera menyembunyikan dirinya di salah satu pot tembaga besar yang ada di sana. Ini adalah tempat persembunyian barunya agar tidak ketahuan. Raksasa kembali bertanya kepada istrinya apakah ada seorang manusia di dalam rumah mereka. Namun istrinya menjawab tidak ada karena tempat persembunyian Jack tidak ada siapapun di sana. Keduanya pun memutuskan untuk makan bersama. Setelahnya raksasa mengeluarkan harpa emas ajaib miliknya dan meminta harpa tersebut memainkan sebuah lagu untuknya. Setelah mendapat perintah dari raksasa, harpa tadi langsung mengeluarkan suara dengan sendirinya dan membuat raksasa tertidur. Melihat betapa indahnya harpa tersebut, Jack pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan memanjat meja untuk mengambilnya. Namun, harpa ajaib yang dibawa Jack bersuara dan meminta tolong kepada raksasa. Tolong! Harpa itu berteriak dan langsung membangunkan raksasa. Panik karena ketahuan sang raksasa, Jack langsung lari menuruni pohon kacang dengan tetap membawa harpa milik raksasa. Tak tinggal diam, raksasa tadi mengikuti Jack untuk turun ke permukaan. Jack lebih dulu sampai di bawah dan meminta ibunya membawakan kapak untuk menghancurkan pohon kacang tersebut. Ibu, tolong bawakan aku kapak sekarang. Pinta Jack yang langsung diindahkan oleh sang ibu. Meski bingung apa yang terjadi, namun ibu dari Jack tetap membantu anaknya untuk menghancurkan pohon kacang tersebut. Setelah beberapa saat, pohon tersebut nampak goyang dan mulai rubuh. Lebih dikejutkannya lagi, ternyata ada raksasa yang jatuh dari pohon tersebut.
Akhirnya kita selamat. Ujar Jack yang langsung memeluk ibunya. Anak muda ini pun menyesal dengan keserakahan yang menguasai dirinya. Setelah pohon kacang tersebut hancur bersama dengan raksasanya, Jack pun dan ibunya mulai kembali hidup normal dan tidak mencuri lagi. Meski masih memiliki ayam bertelur emas milik raksasa, namun Jack tetap berusaha untuk bekerja apapun yang ia bisa untuk menghidupi keluarganya.